Selamat siang untuk kita semua. Bersama lagi saya Maria Benusu, NPM 34190008. Nah, materi yang saya bawakan pada hari ini yaitu tentang fungsi linear. Dengan materi pokoknya itu relasi dan fungsi, indikator, memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Kelas 8 semester ganjil di level 4, alokasi waktu 2 kali 45 menit untuk 1 kali pertemuan. Yang pertama, kita harus tahu apa itu fungsi. Fungsi adalah hubungan matematis antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Unsur-unsur pembentuk fungsi adalah variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah variabel yang menjelaskan variabel lain, sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diterangkan oleh variabel bebas. Jika Y adalah fungsi X, maka ditulis Y sama dengan fx, di mana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat. Jika X adalah fungsi Y, maka ditulis X sama dengan Fy, di mana Y adalah variabel bebas dan X adalah variabel terikat. Koefisien adalah bilangan atau angka yang diletakkan tepat di depan satu variabel terkait dengan variabel yang bersangkutan. Konstanta adalah konstanta bersifat tetap dan tidak terikat dengan suatu variabel apapun. Contoh, 2y kurang 3x 2y sama dengan 3x kurang 5, di mana y adalah variabel terikat, x adalah variabel bebas, 2 adalah koefisien yang terletak di depan variabel y, 3 adalah koefisien yang terletak di depan variabel x, dan 5 adalah konstanta. Yang kedua, x sama dengan y kurang 5, di mana y adalah variabel bebas, x adalah variabel terikat, 5 adalah konstanta. Lanjut, setelah kita mengetahui fungsi dan beberapa fungsi lainnya, sekarang kita masuk ke pengertian fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu fungsi yang variabelnya berpangkat 1 atau suatu fungsi yang grafiknya merupakan garis lurus. Nah, fungsi linear ini merupakan atau sebutan dari garis lurus. Oleh karena itu, fungsi linear disebut sebagai persamaan garis lurus dengan bentuk umumnya adalah fx sama dengan mx tambah c, atau fx sama dengan mx tambah c, atau y sama dengan mx tambah c, di mana m adalah gradian atau kemiringan garis dan c adalah konstanta. Nah, setelah kita mengetahui pengertian fungsi linear, kita masuk ke cara melukis grafik fungsi linear. Langkah-langkah melukis grafik fungsi linear antara lain ada 3, yaitu yang pertama, kita menentukan titik potong x, y sama dengan 0 diperoleh koordinat A, titik A sama dengan x1, 0. Dan kedua, tentukan titik potong y(x) sama dengan 0 diperoleh koordinat B sama dengan 0,y1. Yang ketiga, hubungkan kedua titik A dan B sehingga membentuk garis lurus. Lanjut, berikut sifat-sifat fungsi linear. Yang pertama, persamaan linear juga dapat ditulis dengan simbol Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini merupakan memudahkan kita dalam memahami gambar. Nah, jika B bernilai positif, maka fungsi linear digambarkan dari garis kiri bawah ke kanan atas. Yang kedua, jika B bernilai negatif, maka fungsi linear digambarkan garis dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ketiga, jika B bernilai 0, maka fungsi linear digambarkan garis yang sejajar dengan sumbu datar X. Berikut perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ada beberapa gambar persamaan linear dan fungsi linear. Nah, gambar pertama
disebut kemiringan positif karena semua atau nilai dari X dan Y berada pada koordinat pertama. Dan yang gambar kedua merupakan kemiringan negatif. Yang ketiga kemiringan 0 karena semua garis Y sejajar dengan sumbu datar X, dan kemiringan tak tertentu itu merupakan suatu kemiringan atau dia garisnya itu harus sejajar dengan sumbu Y. Nah, setelah kita mengetahui semua itu, maka kita akan dapat menggambar gambar fungsi linear. Nah, ini merupakan salah satu fungsi linear. Nah, cara untuk menggambarnya yaitu yang pertama kita harus menentukan sumbu X dan Y, di mana sumbu X dan Y itu kita pakai pemisalan. Contohnya pada ini garis A atau titik A itu 0,2. Nah, 0,2 di sini 0 merupakan nilai X dan 2 merupakan nilai Y. Jadi 0-nya itu kita posisikan pada sumbu X dan 2-nya itu kita posisikan pada sumbu Y. Nah, sekarang masuk pada sifat-sifat fungsi linear. Yang pertama, persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar titik A dan titik B, garis A dan garis B merupakan sumbu yang sejajar dengan sumbu X, di mana A dan B ini di titik A-nya itu 3,2 dan titik B 3,2. Nah, ini merupakan sumbu dari garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Yang kedua, persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y. Nah, teman-teman bisa melihat juga pada gambar yang sudah tertera di mana titik A dan titik B itu sejajar dengan sumbu Y. Nah, titik A-nya itu ini 2,2, lalu titik B-nya itu 2,-1. Nah, setelah itu kita masuk pada yang ketiga, persamaan garis lurus yang saling sejajar. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar, ada beberapa garis yang warnanya sudah berbeda, di mana yang biru merupakan Y sama dengan X tambah 3, hitam sama dengan Y sama dengan X, dan merah merupakan Y sama dengan X kurang 2. Nah, karena mereka merupakan ketiga ruas garis tersebut merupakan garis yang tidak berpotongan, meskipun kedua ujungnya itu tidak sejajar atau tidak sama. Nah, oleh karena itu ketiga garis ini merupakan garis yang saling sejajar. Nah, jika kita ingin memindahkan Y sama dengan X ke Y sama dengan X tambah 3, kita tinggal menggeser Y sama dengan X ke Y sama dengan X tambah 3 sejauh 3 satuan. Nah, yang kedua, jika kita ingin mengubah Y sama dengan X kurang 2, maka kita bisa menggeser Y sama dengan X ke Y sama dengan X kurang 2 sejauh 2 satuan. Nah, oleh karena itu pada gambar ini kita bisa simpulkan bahwa persamaan Y sama dengan AX tambah B akan sejajar dengan Y sama dengan AX tambah C, di mana nilai A atau koefisien X yang harus sama.
Yang keempat, persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Nah, teman-teman perhatikan persamaan Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, kedua ruas ini merupakan persamaan garis lurus yang saling tegak lurus, di mana Y sama dengan min X dan Y sama dengan X. Nah, kedua garis tersebut membentuk suatu siku-siku. Sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Maka garis tersebut itu saling berpotongan tegak lurus. Nah, oleh karena itu persamaan garis Y sama dengan AX tambah B akan berpotongan tegak lurus dengan persamaan garis Y sama dengan min 1 AX tambah C. Dan kunci jawaban. Nah, lembar kerja siswa ini level soalnya merupakan level soal 4, dan ini merupakan untuk siswa kelas 8 semester ganjil. Nah, untuk soal petunjuk, tulislah jawabanmu yang kamu anggap paling tepat dan benar pada kolom yang sudah disediakan. Nah, ini merupakan salah satu soal yang di dalamnya sudah disediakan kolom jawaban. Nah, oleh karena itu, ayo kita lihat bersama soal-soal yang ada. Nah, nomor 1, gambarlah fungsi linear f(x) sama dengan 3x kurang 2 pada bidang kartesius. Yang kedua, sebuah perusahaan taksi menerapkan tarif buka pintu sebesar 5.000. Selanjutnya, penumpang dibebankan harga 3.000 per kilometer. Jika seorang konsumen menyewa taksi sejauh 8 kilometer, taksi yang harus dibayar adalah. Yang ketiga, jika f(x) sama dengan x tambah 7, maka f4 adalah. Yang keempat, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, pernyataan pertama, fx sama dengan 2x kurang 1. Yang kedua, fx sama dengan 1/x. Yang ketiga, fx sama dengan x kuadrat tambah 2. Yang keempat, fx sama dengan 2x. Yang kelima, fx sama dengan log x. Dari pernyataan di atas yang merupakan fungsi linear adalah nomor 5, diketahui fx sama dengan ax tambah b. Jika f4 sama dengan 13 dan f6 sama dengan 19, maka nilai dari a dan b adalah. Nah, teman-teman silahkan menjawab pada kolom yang sudah disediakan. Nah, tapi setelah itu kita akan samakan dengan jawaban saya. Jawaban saya ini saya sudah siapkan dan kita akan bahas sama-sama nanti. Baik, kita lanjut saja pada kunci jawaban. Soal 1, pertama kita harus pakai pemisalan. Di sini saya misalkan x itu sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Nah, y sama dengan 3x kurang 2. Dan sekarang kita akan mencari titik potong sehingga pada saat menggambar pada bidang kartesius, kita dengan mudah menggambarnya. Nah, langsung saja, misalkan x sama dengan 0, yaitu sama dengan 3 kali 0 kurang 2 sama dengan min 2. X sama dengan 1, maka 3 kali 1 kurang 2 sama dengan 1. X sama dengan 2, maka 3 kali 2 kurang 2 sama dengan 4. X sama dengan 3, maka 3 kali 3 kurang 2 sama dengan 7. Maka titik potong yang terbentuk sama dengan 0, min 2, 1,1, 2,4, 3,7. Maka dapat kita gambar pada bidang kartesius. Maka hasil gambarnya adalah seperti ini, teman-teman. Langsung saja
Pada soal 2, diketahui misalkan tarif taksinya Fx dengan harga per kilometer sama dengan X. Maka fungsi linear soal di atas sama dengan Fx sama dengan 3000X tambah 5000. Ditanya biaya taksi sejauh 8 km. Jawab Fx sama dengan 3000X tambah 5000. Nah, F8 sama dengan 3000 dikali 8 sama dengan tambah 5000. F8 sama dengan 3000 dikalikan 8 sama dengan 24.000 ditambah dengan 5000. F8 sama dengan 29.000. Jadi biaya taksi sejauh 8 km yang harus dibayar oleh konsumen adalah sebesar 29.000. Lanjut soal 3, diketahui Fx sama dengan X tambah 7, ditanya F4. Jawab Fx sama dengan X tambah 7, F4 sama dengan 4 tambah 7. Maka F4 sama dengan 11. Jadi nilai dari F4 adalah 11. Soal 4, berdasarkan definisi dan sifat dari fungsi linear, maka pernyataan yang termasuk fungsi linear adalah Fx sama dengan 2x kurang 1. Lanjut soal 5, diketahui Fx sama dengan Ax tambah B. F4 sama dengan 13 untuk persamaan 1, F6 sama dengan 19 untuk persamaan 2. Ditanya nilai A dan B. Jawab pertama-tama kita harus mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Maka oleh karena itu 4A tambah B sama dengan 13, 6A tambah B sama dengan 19. Setiap persamaan kita harus kalikan dengan nilai 4 dan nilai 6 dan 4. Oleh karena itu 4A dikalikan dengan 6 sama dengan 24A, B dikalikan dengan 6 sama dengan 6B, 13 dikalikan dengan 6 sama dengan 78. Lanjut pada persamaan 2, 6A tambah B sama dengan 19 dikalikan dengan 4. Nah, 6A dikalikan dengan 4 sama dengan 24A, B dikalikan dengan 4 sama dengan 4B, 19 dikalikan dengan 4 sama dengan 76. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui persamaan 2, maka kita kurangkan persamaan 1 dengan 2. Jadi 24 habis, sisanya 6B sama dengan 78 dan 4B sama dengan 76. Oleh karena itu 6B dikurangi dengan 4B sama dengan 2B, sementara 28 dikurangi 78 dikurangi dengan 76 sama dengan 2. Jadi untuk mencari nilai B yaitu 2B sama dengan 2, B sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Maka nilai B-nya adalah 1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B, maka kita substitusikan nilai B ke persamaan 1 yaitu 4A tambah B sama dengan 13. 4A tambah 1 sama dengan 13, 4A sama dengan 13 kurang 1. Karena satunya itu sudah berpindah tempat. Jadi awalnya tambah jika berpindah tempat maka kurang. Jadi 13 kurang 1 sama dengan 12. A sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Maka diperoleh nilai A-nya sama dengan 3. Jadi nilai A dan B adalah 3 dan 1. Baik teman-teman, itulah hasil penjelasan materi dan juga LKS tentang fungsi linear dengan indikator memahami fungsi linear dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami, dapat teman-teman mengerti, sehingga pada saat ujian mengenai fungsi linear dapat teman-teman mengerjakannya dengan baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Shalom, selamat siang.